Sudah terdengar ya? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bunda-bunda semuanya. Nih, kita hari ini sebenarnya ada 3 orang aja nih bunda-bunda, jadi lebih privat gitu ya, lebih eksklusif kesannya ini. Jadi bunda-bunda nanti kalau misalkan mau bertanya di sesi pertanyaan, boleh banget untuk sharing gitu ya bunda ya. Karena lumayan banget nih, kita cuma 3 orang aja hari ini gitu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nih bunda-bunda lagi puasa apa? Enggak nih. Bunda Trimei puasa tidak? Enggak. Oh enggak puasa. Oke. Bunda Lia puasa tidak? Oke, baik. Apa Bunda Lia nanti menyusul saja. Oke. Nih bidan Farahnya yang puasa ya nih, bidan Farah ya. Iya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya temanya sekarang kan adalah prenatal gentle yoga simple special Ramadan gitu ya. Jadi di mana sebenarnya prenatal gentle yoga kali ini tuh sudah didesain spesial untuk bunda-bunda yang mungkin sedang menjalankan ibadah puasa juga gitu. Jadi aktivitasnya prenatal gentle yoganya ini gerakan-gerakannya lebih simpel dibandingkan gerakan-gerakan prenatal gentle yoga yang biasanya gitu, Bunda. Jadi ini juga cocok bagi para pemula atau yang juga baru saja mencoba melakukan prenatal gentle yoga gitu. Nah, kemarin yang sudah saya sampaikan ya bunda-bunda ya di personal chat, bahwasannya bunda-bunda jangan lupa untuk menyiapkan matras. Kalau tidak ada matras bisa pakai alas yang nyaman, bisa karpet, selimut, atau spray gitu. Mungkin pokoknya alas yang nyaman untuk digunakan saat yoga. Kemudian juga jangan lupa menyiapkan balok yoga. Jika tidak ada balok yoga, bisa diganti dengan kotak tisu tebal atau buku tebal. Gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk memakai ini baju yang nyaman untuk yoga. Dan yang terakhir diharapkan di prenatal gentle yoga hari ini kita open kamera ya bunda ya, supaya nanti dari bidang Farah juga bisa mengecek gerakan-gerakan bunda sudah dinilai tepat atau belum. Gitu. Nah, untuk prenatal gentle yoga hari ini itu kita akan ditemani oleh bidan Farah Agnes STR Kebidanan. Beliau ini adalah seorang bidan di salah satu rumah sakit di Purwakarta. Kemudian beliau ini juga owner dari Rafafa. Itu di mana beliau ini juga spesialis dalam membantu bunda-bunda untuk merawat bayi yang baru saja lahir. Gitu. Bisa dipijat juga, bisa misalkan memandikan atau message, itu boleh banget nanti hubungin ke bidan Farah gitu ya. Dan bidan Farah ini juga sudah disertifikasi oleh sertifikat prenatal gentle yoga. Jadi bunda-bunda sudah aman sekali ya bunda ya. Bunda apa yang dilakukan bidan Farah nanti itu sudah didesain khusus untuk ibu hamil dan aman, insya Allah begitu. Baik, daripada menunggu lama-lama, mungkin saya kembalikan ke bidan Farah. Oke, makasih Mbak Eni. Terima kasih Oke, dan puasa Mbak Eni. Oke, saya buka ya pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eksklusif banget ya hari ini. 3 orang ya Mbak ya. Oke. Perkenalkan dulu saya Bidan Farah. Pada pagi hari ini seperti biasa ya diundang oleh Home Education Indonesia untuk mengisi prenatal gentle yoga. Nanti untuk senam yoga kita mulai dulu dari duduk, habis itu kita baru ke lutut, habis itu berdirinya cuma sebentar aja, habis itu istirahat. Jadi nggak terlalu banyak untuk berdiri ya. Kenapa? Karena emang didesain untuk ibu-ibu yang sedang berpuasa ya. Kalaupun untuk ibu hamil juga bisa nih kalau gerakan-gerakannya yang lebih simple aja, nggak terlalu berat ya gitu. Oke, nanti kalau misal capek boleh istirahat, boleh minum, tidak perlu dipaksakan. Jadi prenatal gentle yoga ini memang bersifat
lebih lembut gerakannya. Gitu ya. Oke. Kita kenalan dulu nih sama ibu hamil dari Putri Mei. Dari mana Putri Mei? Usia kehamilannya berapa minggu? Dari Surabaya, Bu Bidan. Oh, dari Uh, Surabaya. usia kehamilannya 29 minggu. 29 minggu. Oke, aman semuanya ya, nggak ada masalah ya. Aman, Alhamdulillah. Oke, oke. Silakan duduk di atas matras, nanti biar kita bisa lihat. Oke, Sudah, Bu. selanjutnya. Oh, sudah. Oke. Lebih diturunin lagi biar saya bisa lihat. Oke. Background-nya bisa dihapus, tidak usah blur. Oke, selanjutnya Bu Lia dari mana? Usia kehamilannya berapa minggu? Halo Bu Bidan. Eh, Saya dari Palembang, Bu. jauh ya. Iya, Usia kehamilannya berapa minggu? udah 6 minggu. Oh, baru 6 minggu. Ya, Oke, sekitar 6 jadi nanti gerakannya yang simpel aja ya. Kita berdirinya nggak usah banyak-banyak karena masih 6 minggu ya. Biasanya kalau yang udah masuk trimester ketiga itu saya ada berdiri, ada jongkok juga. Tapi karena ini ibu-ibunya masih trimester pertama dan trimester kedua atau trimester ketiga awal Putri Mei, kita lebih yang simple-simple aja. Oke. Silahkan duduk di atas matras, nanti akan saya adjust, atau kalau misal gerakannya kurang benar, nanti saya bantu benerkan. Bu Lia belakang lagi, matrasnya dibentuk seperti saya, gini. Nah, memanjang. Bu Trimei juga bisa memanjang matrasnya, Bu. Mama jangan ke sini, Bu. Ya, betul. Bisa? Gak bisa, Kak Joko. Oh, nggak Terus bisa, susah. panjang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nah, sip. Oke, sudah ada yang join lagi nih, Bu Jessica. Silahkan, Bu. Oke, sip. Udah pada duduk di atas matras. Oke, nanti kita mulai untuk doa dulu. Selesai doa baru pemanasan. Selesai pemanasan baru senam yoganya ya. Nanti kalau misal capek, yang nggak puasa boleh minum. Ya, ibu-ibu hamil biasanya kan capek, keringetan, boleh banget minum. Ya. Oke, silakan duduk di atas matras. Kalau punya balok, boleh digunain baloknya buat duduk di atas. Jadi duduknya di tulang duduk kanan sama tulang duduk kiri. Ada balok ibu-ibu atau ada kotak tisu atau ada buku, boleh digunain silahkan. Oke, sudah join Bu Yesika Saputra. Dari mana, usia kehamilannya berapa minggu, Bu? Saya dari Jakarta, usia Oh, kehamilan di 23 minggu, Bu. 23 minggu. Oke, sehat ya Bu, nggak ada masalah ya. Aman. Oke, silahkan duduk di atas matras. Matrasnya dilebarin aja. Kalau misal punya balok boleh digunain, kalau nggak punya balok boleh pakai kotak tisu atau pakai buku, silahkan. Kameranya ke bawahin lagi biar saya bisa adjust. Oke, good. Sip. Oke, Putri Mei punya balok atau kotak tisu atau buku, silahkan bisa digunain. Oke, sip, sip. Oke. Silakan duduk di atas balok ya, ibu-ibu. Sudah? Oke, kakinya disila dulu. Oke, duduknya di tulang duduk kanan sama tulang duduk kiri. Ya. Oke. Gosokin kedua tangannya, tangan kanan sama tangan kirinya digosokin. Sudah? Kalau sudah hangat, ya, tempelin tangan kanan di dada, tangan kirinya di perut. Oke. Pelan-pelan ambil nafas panjang lewat hidung. Tahan sebentar, keluarin panjang lewat mulut sambil ditiup. Oke, sambil latihan nafas perut ya. Satu kali lagi ambil nafas panjang lewat hidung. Tahan sebentar, keluarin panjang lewat mulut sambil ditiup. Oke. Pelan-pelan dipejamkan matanya, rasain dulu nafasnya, rasain juga kalau misal gerakan pipinya,
Sudah terasa, boleh dirasain. Oke, boleh ditundukkan kepalanya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, boleh ditengadahkan lagi, kepalanya, matanya masih dipejamkan. Sekarang dielus pelan, bukan dielus cepat, pelan-pelan aja dielus perutnya. Oke, kasih kata-kata baik, kasih kata-kata pagi dulu. Selamat pagi Dede, pada pagi hari ini kita akan melakukan senam yoga. Semoga tubuhmu sehat, bayiku sehat, tidak ada masalah, perkembangannya bagus, ya, plasentanya bagus, ketubannya bagus, ya, sesuai dengan usia kehamilannya, ya. Semoga berkembang bagus di dalam rahim, tidak ada masalah apapun. Oke, pelan-pelan dikasih kata-kata baik, silahkan, boleh disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. Sudah, terakhir kali ambil nafas panjang lewat hidung, tahan sebentar, keluarin panjang lewat mulut sambil ditiup. Pelan-pelan dibuka matanya, rasain nafas. Oke, sip, good job. Oke, itu namanya centering ya, berdoa ya. Jadi sebelum masuk senam yoga kita harus berdoa dulu, pemusatan pikiran dulu ya. Oke, kita lanjut untuk masuk senam pemanasan ya. Pemanasannya masih sama, kakinya ditekuk, taruh tangannya di paha. Sekarang tengok kepalanya ke bawah, tengok kepalanya ke atas. 7 hitungan, kita mulai ambil nafasnya. Hembusin, tengok atas. 2, ambil nafasnya lagi, tengok bawah, tengok atas. 3, ambil nafas, tengok bawah, tengok atas. 4, tengok bawah, tengok atas. 5, tengok bawah, ambil nafas, hembusin, tengok atas. 6, terakhir ambil nafas, tengok bawah, hembusin, tengok atas. 7. Sip, lurus lagi. Sekarang kepalanya diputer, kanan, kiri, 3 hitungan. Pelan-pelan aja. 1, kanan, kiri. 2, kanan, kiri. 3. Oke, lurus lagi, pelan-pelan. Sudah? Sekarang taruh tangannya di depan dada. Tangan kanan sama tangan kirinya disatuin di depan dada. Oke, panjangin ke depan. Ya, ambil nafasnya, hembusin. 1, ambil nafasnya lagi, hembusin. 2, ambil nafasnya lagi, hembusin. 3, ambil nafas, hembusin. 4, ambil nafas, hembusin. 5, ambil nafas, hembusin. 6, terakhir ambil nafas, hembusin. 7, sip. Sekarang taruh tangannya di atas kepala, satuin tangan kanan sama tangan kiri, panjangin tulang belakangnya. Sip, tahan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunin ke atas kepala. Oke, ambil nafas, tarik lagi ke atas. Turunin. 1, ambil nafas lagi, tarik ke atas, turunin. 2, ambil nafas lagi, tarik ke atas, turunin. 3, ambil nafas lagi, tarik ke atas, turunin. 4, ambil nafas lagi, tarik ke atas, turunin. 5, ambil nafas lagi, tarik ke atas, turunin. 6, terakhir, ambil nafas, tarik ke atas, turunin. 7. Oke, sekarang taruh tangannya di pundak, pundak kanan sama pundak kiri. Ya, putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sip. Sekarang kita masuk senam yoganya. Senam yoga, kakinya yang kanan di depan, kaki kiri di belakang. Sudah? Duduknya di tulang duduk, di balok, atau di kotak tisu. Sudah? Sip. Kakinya disila. Bu Jessica, kakinya disila, Bu. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Nah, oke, sip. Taruh tangannya di samping tubuh. Oke, putar bahunya ke belakang. Lurus, jangan bungkuk ke depan, jangan bungkuk ke belakang, lurus. Oke, pinter, sip. Ambil nafasnya, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip, pijakan pantatnya di matras, tarik tangannya ke atas, naik. Oke, tangannya lurus, Putri. Lurus, jangan ke depan. Nah, tarik ke atas. Sip, pinter. Tahan dulu, ambil nafas, hembusin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinter. Kemudian exhale, turunin, hembusin nafas. Sip, masih gampang, masih kayak pemanasan ya. Oke, masih sama. Taruh tangannya di samping tubuh. Putar bahunya ke belakang. Sudah, ambil nafas, tangan bawa naik ke atas sama kayak tadi. Sip. Kemudian exhale, turunin tangan kanannya aja. Tangan kanan. Ya, oke. Tangan kanannya geser 1 jengkal ke samping sebelah kanan. Liukan badannya ke samping sebelah kanan pelan-pelan. Sip, pinter. Tahan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik tangan kirinya naik ke atas. Pelan-pelan bawa tangan kanannya juga naik ke atas. Sip. Oke, exhale gantian. Turunin tangan kirinya. Sip. Geser 1 jengkal ke samping sebelah kiri. Liukan badannya ke samping sebelah kiri. Oke, tarik tangan kirinya naik. Sip. Tahan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pinter. Tarik tangan kanannya naik. Tangan kirinya juga ikut bawa naik ke atas. Oke, kemudian hembusin nafasnya, turunin 2 tangannya. Oke, masih gampang ya. Sekarang kaki kanannya dibuka ke sebelah kanan. Sudah? Kaki kanannya kenceng. Narik. Kakinya narik. Jadi narik ke sumbu tubuh. Nah, ininya kenceng. Tempurung otot betisnya kenceng. Sudah? Taruh tangannya di samping tubuh. Putar bahunya ke belakang. Oke. Tangannya Bu Jessica taruh di matras. Nah, sip. Lurusin tulang belakangnya. Jangan bungkuk. Putri, jangan bungkuk, Bu. Ke depan dikit. Nah, pinter. Kuliah udah bagus, sip. Ambil nafasnya, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip, kayak tadi. Tarik tangannya ke atas, pijakan kakinya di lantai. Kenceng. Sip, tahan dulu, emang sakit cadangan kakinya. 1, 2, 3, bagus. 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian exhale, turunin tangan kanannya, pegang jempolnya. Ayo, yang nggak bisa boleh pegang sini, tulang kering karena terlalu panjang. Jempolnya dipegang. Oke, Putri pegang ini aja, tulang keringnya terlalu panjang kakinya. Nah, oke, tulang kering Putri. Turunin lagi tangannya. Oke, pegang jempolnya, yang nggak bisa boleh pegang tulang keringnya. Liukan badannya ke samping sebelah kanan. Nah, kepalanya lihat tangan sebelah kiri. Nah, oke, pinter. Tahan, Putri. Putri pegang sip. Matanya
Kepalanya lihat tangan sebelah kiri. Oke. Bu Yesika pinter. Bu Lia pinter. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tarik tangan kirinya. Tangan kanannya juga ikut naik ke atas. Sip. Kemudian exhale, turunin. Hembusin nafasnya. Oke. Sekarang gantian. Kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri dibuka. Ini masih gampang semua gerakannya. Belum susah. Kakinya kenceng. Tempurung otot betisnya kenceng. Sudah? Taruh tangannya di samping tubuh sama kayak tadi. Oke. Ambil nafasnya, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip. Pijakan pantatnya di lantai. Tangannya tarik ke atas. Sip. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian exhale, turunin tangan kirinya sama kayak tadi, pegang jempol. Liukan badannya ke samping sebelah kiri, kepalanya lihat tangan sebelah kanan. Oke, pinter banget. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian tangan kanannya tarik naik ke atas, tangan kirinya juga ikut naik ke atas. Sip. Kemudian exhale, turunin, hembusin nafasnya. Udah kerasa ya? Oke, sekarang kakinya dibuka lebar, kanan sama kiri. Lebar. Oke, sudah? Kakinya kenceng, tempurung otot betisnya kenceng. Sudah? Taruh tangannya di samping tubuh. Putar bahunya ke belakang, panjangin tulang belakangnya. Kakinya harus kenceng, emang sakit sininya. Selangkangannya pada sakit. Ya. Ambil nafas, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip, tahan dulu, tarik tangannya ke atas, pijakan. Kakinya kenceng di matras. Tahan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pinter banget. Kemudian exhale, turunin, hembusin nafasnya. Turunin tangannya ke depan. Sudah? Oke, dorong tulang belakangnya ke depan, sikunya dibuka. Sikunya dibuka. Bu Yesika, sikunya dibuka, ditekuk. Ah, pinter banget. Putri, tangannya kurang depan, Putri. Majuin lagi tangannya. Nah, pinter banget. Bu Lia, tekuk sikunya, dorong tulang belakangnya, jangan bungkuk. Jangan bungkuk, lihat depan. Sip, emang sakit, tahan dulu 5 hitungan. 1, 2, ambil nafas, hembusin. 3, 4, 5. Oke, pinter. Tarik badannya ke sumbu tubuh, ke belakang. Nah, pinter. Ambil nafas, tangan bawa naik ke atas. Turunin, hembus nafas. Pelan-pelan turunin. Kakinya rileks lagi. Oke, pinter. Sekarang kakinya disatuin. Di depan tubuh bentuk seperti segitiga yang bertemu. Oke, pinter. Bu Yesika kurang buka, Putri kurang buka. Pinter. Sip. Sekarang pegang bagian mata kaki, silakan. Oke, pelan-pelan condongin badannya ke depan, tekuk sikunya. Oke, tahan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tarik badannya ke sumbu tubuh pelan-pelan ke belakang. Oke, sip. Masih sama, pegang bagian mata kaki. Oke, sekarang kakinya dinaikin ke atas, turunin. Oke, bisa. Kalau misal dirasa nggak enak, boleh tangannya pegang lutut. Ya, jadi seperti ini. Silakan disesuaikan dengan ibu-ibu. Oke, kita mulai 7 hitungan. Ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin. 1. Ambil nafas, kakinya naik ke atas, turunin, hembus nafas. 2. Ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin, hembus nafas.
3. Ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin, hembus nafas. 4. Ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin, hembus nafas. 5. Ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin, hembus nafas. 6. Terakhir, ambil nafas, kakinya bawa naik ke atas, turunin, hembus nafas. 7. Hebat, sip. Sekarang boleh minum dulu, kalau yang belum lagi nggak puasa boleh minum. Ya, oke. Silakan minum dulu, Bu. Bok capek. Yang puasa, ya berarti nggak minum, ya. Ada yang nggak puasa? Oh, nggak puasa semua. Oke, nggak apa-apa. Ibu hamil, ada keringanan. Oke, silakan duduk di belakang matras. Duduk seperti orang Jawa. Nah, kakinya didudukin pakai pantat. Pinter. Oke. Bu, nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu? Nih, bentar. Kurang maju. Nih kelihatan? Oke. Kakinya didudukin, Bu. Kakinya seperti orang Jawa. Baloknya dibuang dulu, ditaruh di samping. Nah, bukunya ditaruh di samping. Oke. Nah, karena punyanya Putri ini sebelah sananya susah, Ibu Tri di belakang matras saja, sebelah sana. Madepnya beda, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Bukan. Tadi, madep sini, madep kamera. Nah, seperti itu. Ya, karena kan matrasnya nggak bisa memanjang. Oke, taruh tangannya di samping tubuh. Sip, putar bahunya ke belakang, lurusin tulang belakangnya. Oke, ambil nafas, tangan bawa naik ke atas dua-duanya. Sip, tarik tangannya naik ke atas. Oke, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian exhale, turunin tangannya, turunin badannya ke depan, bentuk seperti meja. Nah, oke. Sip, sekarang tangannya dibuka selebar bahu, kaki dibuka selebar panggul. Oke. Bulia, tangannya kurang buka dikit. Nah, panggulnya, kakinya kurang lebar. Nah, pinter. Bu Yesika, tangannya kurang maju ke depan, Bu. Nah, pinter. Oke, bagus. Putri. Oh, Putri kayaknya tangannya kurang ke depan, Putri. Pelan-pelan. Nah, dikit aja, Putri. Turunin lagi, turunin, mundurin. Nah, sip. Oke. Sekarang kepalanya kita masukin. Tulang ekornya juga masuk nih. Ya, pas keluarin kepala, tulang ekornya dikeluarin. Nah, oke, saya contohin dulu ya. Ambil nafas, kepalanya dimasukin di tengah-tengah tangan. Tulang ekornya juga dimasukin. Hembus nafas, keluarin kepala, keluarin tulang ekor. Nah, jadinya dia cekung. Kalau kayak gini cembung. Ya, habis ini cekung. Oke, yuk kita mulai. Ambil nafas, kepalanya dimasukin, tulang ekornya dimasukin. Oke. Hembus nafas, keluarin kepala, keluarin tulang ekor. Sip. Oke, 1. Ambil nafas lagi, masukin kepala, masukin tulang ekor. Hembus nafas, keluarin kepala, keluarin tulang ekor. Oke, Bu Lia pinter, Bu Yesika kurang, keluarin tulang ekornya, Bu. Nah, kurang jonte. Oke, 3. Masukin kepalanya, masukin tulang ekornya. Oke, exhale, keluarin kepala, keluarin tulang ekornya. Oke, pinter. Inhale, masukin lagi kepalanya, masukin tulang ekornya. Exhale, keluarin kepala, keluarin tulang ekornya. Sip, pinter banget Jessica. Oke, Putri bagus. Inhale, masukin lagi, masukin tulang kepalanya. Oke, exhale, keluarin kepala, keluarin tulang ekor. 5. Oke, inhale. Masukin lagi kepalanya, masukin tulang ekornya. Exhale.
exhale, keluarin kepala, keluarin tulang ekornya. Sip. 7 inhale terakhir, masukin kepalanya, masukin tulang ekornya. Exhale, keluarin kepala, keluarin tulang ekornya. Sip, pinter, lurus lagi badannya. Jangan bungkuk. Lurus lagi, kuliah, lurusin badan. Nah, pinter. Bu Yesika lurusin badan, Bu Tri lurus badan. Sip. Sekarang panggungnya kita puter yuk. Yang kadang suka ngeluh tulang panggulnya pada sakit, boleh pakai ini. 1 kanan kiri panggulnya. Puter aja Bu Yesika panggulnya. Nah, pinter. 2. Puter panggulnya. Kuliah pinter kok, udah bener. Gak apa-apa, gak usah takut. Oh, Putri pinter. 3, diputer panggulnya. Pelan-pelan aja, Putri pelan-pelan, takut capek. 4, puter pelan. 5, puter pelan. 6, puter pelan. 7, puter pelan. Sip. Sekarang istirahat ya. Jadi tulang kakinya disatuin ke belakang, telapaknya disatuin. Disatuin aja, ya dideketin. Sudah, lututnya dibuka lebar. Sudah, jatuhin pantatnya ke kaki, jatuhin badannya ke matras. Yuk yang belum. Bulia pinter, lututnya kurang buka dikit Bulia. Sip. Bu Yesika, kaki yang belakang kurang nempel. Nah, kakinya ditempelin dulu yang belakang telapaknya. Nah, lututnya dibuka lebar. Lutut dibuka lebar. Iya, pinter. Jatuhin pantatnya ke kaki, jatuhin badan ke matras. Nah, pinter. Kurang buka aja lututnya, Bu Jessica. Nah, pinter banget. Iya, sip. Jatuhin. Nah, jatuhin. Oke, kalau pegel, kepalanya lihat kanan, lihat kiri. Kalau susah nafas, ya. Putri, pantatnya diturunin Putri. Kurang bener, yuk. Putri, dari awal yuk, Putri. Telapaknya disatuin. Telapak sudah disatuin. Lututnya dibuka lebar. Nah, pinter, sip. Jatuhin pantat ke kaki, jatuhin badan ke matras. Nah, pinter Putri. Nah, itu udah turun pantatnya. Sip. Tahan dulu di sini. 1, istirahat dulu. 2, kalau susah nafas, tangan dibuka lebar nggak apa-apa. Dibuka lebar, lihat kanan sama kiri. Oke. 4, 5, 6, 7. Oke, pelan-pelan duduk lagi. Iya. Itu namanya child pose ya, Bu. Istirahatnya ibu hamil bisa untuk memasukkan kepala panggul ke janin, bisa untuk meringankan nyeri bagian panggul. Ya. Oke, kita akan lanjut gerakan berikutnya. Bawa badannya naik ke atas yuk. Sudah? Taruh tangannya di panggul. Taruh tangannya di panggul. Iya, sip, pinter. Langkahin kaki kanannya ke depan. Kanan dulu. Iya, pinter. Putri. Bu Ella pinter. Sip. Bu Yesika, kakinya kurang, yang kanan kurang ke depan. Ya, pinter. Oke, sip. Kemudian ambil nafas, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Oke, sip. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian exhale, turunin tangannya, taruh tangannya di panggul lagi. Oke, sekarang lututnya ditekuk. Ke depan. Pinter, lurusin. Oke, Bu Yesika, kalau belakangnya nggak kuat, kaki belakang boleh jinjit kok. Ya, oke. Kita 3 hitungan aja ya, karena lagi pada puasa. Oke, tekuk lututnya. Lurusin. Oke, pinter banget. Pelan-pelan aja ya. Ambil nafasnya, tekuk lututnya. Lurusin. Oke.
4, tekuk lututnya. Lurusin. Oke, sip, gantian. Kalau yang lututnya sakit kayak Bu Yesika nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ya, jadi disesuaikan. Oke. Kakinya gantian, kaki sebelah kiri. Silahkan kaki kirinya ke depan. Oke. Bu Yesika aman, kakinya nggak sakit. Putri aman ya? Bulia aman ya? Oke, sip. Sekarang tekuk lutut yang depan, yang sebelah kiri. Lurusin. Oke, pelan-pelan aja. 1. Tekuk lutut yang depan. Lurusin. 2. Tekuk lutut yang depan. Lurusin. 3. Terakhir, 4. Tekuk lutut yang depan. Lurusin. Oke, sip. Oke, bawa kaki kiri ke belakang, duduk dulu. Oke, saya kasih waktu untuk minum lagi. Ya, karena baru pada ikut senam yoga kan. Jadi capek, boleh minum. Kita habis ini akan berdiri, lumayan berat untuk berdiri. Ya, karena tadi udah duduk, smelling sudah, sekarang tinggal berdiri. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, boleh kita berdiri. Pelan-pelan bawa badannya naik ke atas. Oke. Sip. Madepnya madep matras aja. Oke, yuk. Sekarang kakinya dibuka selebar panggul. Ya, pijakannya di bawah ibu jari, di bawah jari kelingking sama di heels. Ya, pijakannya di 3 titik itu. Oke, kaki dibuka selebar panggul. Sudah? Tempurung otot betisnya kenceng. Nih, kenceng semua kakinya. Sudah? Taruh tangannya di samping tubuh. Putar bahunya ke belakang, jangan bungkuk. Oke, sip, pinter. Kemudian ambil nafas, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip, peregangan dulu. Tangannya tarik ke atas, pijakan kakinya kenceng di matras. Tahan dulu di sini, ambil nafas, hembusin 1. Ambil nafas, hembusin 2. Ambil nafas, hembusin 3. 4. Hembus nafas 5. Hembus nafas 6. Terakhir hembus nafas 7. Kemudian exhale, turunin kedua tangannya, hembus nafas, kakinya relax lagi. Oke, sip. Sekarang kaki dibuka selebar matras. Matrasnya kan pas tuh dibuka ya. Sip, pinter. Kuliah, oke. Sip. Taruh tangannya di samping tubuh, putar bahunya ke belakang. Oke, tempurung otot betisnya kenceng lagi. Kakinya kenceng. Sudah? Ambil nafas, tangan bawa naik ke atas dua-duanya. Oke, tarik tangannya ke atas, pijakan kakinya kencang di matras. Tahan dulu di sini, peregangan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian exhale, turunin tangannya. Turunin badannya ke depan. Sekarang pegang lututnya. Pinter banget. Condongin badannya ke depan, lihat depan, tulang belakang yang pada sakit, panjangin ke depan. Oke, jangan bungkuk. Bulia bagus, Bu Yesika bagus, Putri bagus. Oke, tahan dulu di sini. 1, lihat depan. 2, 3, 4, 5, 6. Ambil nafas, hembusin boleh. 7. Oke, kemudian tarik tangannya naik ke atas, tarik badannya naik ke atas. Sip. Kemudian exhale, turunin, hembusin nafasnya. Oke, sip. Tutup lagi kakinya, pelan-pelan. Oke, sekarang kakinya ditutup lebih rapat, Bu. Kaki kanan sama kaki kiri dijejerin. Sudah? Tempurung otot betisnya kenceng, dua-duanya semuanya. Oke, taruh tangannya di samping tubuh. Sudah? Ambil nafasnya, tangannya bawa naik ke atas dua-duanya. Sip. Sekarang tekuk lututnya, pelan-pelan.
Oke, condongin badannya ke depan 15 derajat aja. Oke, tahan dulu di sini. Tulang belakang yang pada sakit boleh dipanjangin ke atas. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lurusin badannya dulu. Lurusin kakinya. Oke, lurusin kakinya, Bu Lia. Sip. Kemudian exhale, turunin. Hembusin nafasnya. Ya. Capek ya? Boleh tepuk-tepuk dulu. Oke. Oke, sip. Kita akan berjalan depan belakang matras ya. 2 kali aja. Berjalannya gimana? Boleh pegang panggul. Silahkan pegang panggul ibu-ibu. Sudah pegang panggul, langkahin kaki kanan ke depan. Langkahin kaki kiri ke depan. Nah, pinter banget. Langkahin kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Kaki kanan. Tutup. Nah, putar balik. Pinter banget. Yuk. Lagi. Langkahin kaki kanan ke depan. Oke. Kaki kiri ke depan. Oke. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Kaki kanan. Kaki kiri tutup. Oke, 1 kali lagi saya mau lihat. Yuk balik ke matras depan. Oke. Yuk. Kaki kanan ke depan. Oke, Putri. Saya adjust dulu Putri, yang lainnya boleh istirahat dulu. Putri, kaki kanan ke depan. Dibuka dulu nih, Putri. Madep sini dulu, Putri. Boleh? Sebentar. Oke, ini aja sih. Prinsipnya kita membuka panggul. Nah, ya pinter gitu ya Putri ya. Yuk lanjut. Terakhir nih gerakannya. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Kaki kanan ke depan. Tutup. Oke, sampai depan. Sip. Oke, sekarang kita squat terakhir. Yuk, kaki dibuka lebar, kanan sama kiri. Oke, nanti baru minum, saya kasih waktu. Buka lebar. Bulia kurang lebar. Bu Yesika udah bener lebarnya. Kaki kanan dibuka sebelah kanan, kaki kiri dibuka sebelah kiri. Sudah? Oke, taruh tangannya di panggul. Silahkan pegang panggul. Sudah? Oke. Ambil nafas dulu, hembusin. Ya. Ambil nafasnya, tekuk lututnya. Lurusin. Oke, pinter. Pelan-pelan aja ibu-ibu. Ya, kalau capek, kita ambil nafas lagi, hembusin. 2, tekuk lututnya. Lurusin. Hembus nafas. Sip. 3, tekuk lututnya. Lurusin, hembus nafas. 4, tekuk lututnya. Lurusin, hembus nafas. 5, tekuk lututnya. Lurusin, hembus nafas. 6, tekuk lututnya. Lurusin, hembus nafas. 7, terakhir tekuk lututnya. Lurusin, hembus nafas. Sip, pelan-pelan kita tutup kakinya. Oke, boleh minum dulu. Kita akan istirahat, yaitu tidur. Ya, silakan duduk dulu ibu-ibu. Oke, boleh minum. Kita akan istirahat. Capek ya? Boleh minum. Ibu hamil biasanya sering banget pada minta minum. Ibu, aku capek, mau minum. Boleh banget. Ya. Keringetan ya? Oke. Ya, yang terakhir gerakannya adalah istirahat tidur. Karena ibu hamil ini masih belum masuk trimester ketiga, masih pada trimester kedua, trimester 1 malah ada. Kita nggak ada gerakan untuk jongkok, ya, karena takutnya mules, ya. Makanya kita skip untuk jongkoknya. Oke? Sekarang kita istirahat.
Silakan, boleh gunain tangannya, boleh gunain baloknya ya untuk tiduran. Kalau ibu hamil kita saranin miring ke sebelah kiri. Ya, silakan ibu-ibu miring sebelah kiri karena saya madep kamera jadi mas saya madep sebelah kanan. Oke. Silakan nanti miring sebelah kiri. Oke. Tangannya buat tumpuan, badannya kita miringin sebelah kiri. Boleh pakai balok juga. Nah. Oke. Sip, miring sebelah kiri dulu. Istirahat. Ya. Kakinya dua-duanya ditekuk, Bu. Kaki kanan sama kaki kiri ditekuk. Oke, ya istirahat dulu, ambil nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kakinya kita akan buka, tapi lututnya aja, telapaknya tetap nyatu. Ya, jadi yang buka adalah lututnya. Oke, kita mulai ya. Ambil nafas, lututnya dibuka. Oke, pinter Bu Lia, Bu Yesika pinter, Bu Tri pinter. 2, ditutup. Oke, ambil nafas lagi, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. 3, ambil nafas, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. Oke, 4, ambil nafas, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. 5, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. 6, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. Terakhir 7, ambil nafas, lutut dibuka. Kemudian ditutup, hembus nafas. Sip. Oke. Sekarang kaki yang atasnya aja yang dilurusin. Kaki bawah tetap ditekuk. Ya. Kita akan mulai lurus tekuk. 1, lurus tekuk. Oke. 2, lurus. Kemudian tekuk, hembus nafas. 3, lurus. Kemudian ditekuk, hembus nafas. 4, lurus. Kemudian ditekuk, hembus nafas. 5, ambil nafas lurus. Tekuk, hembus nafas. 6, ambil nafas lurus. Tekuk, hembus nafas. Terakhir 7, lurus. Kemudian ditekuk, hembus nafas. Sip. Sekarang kaki atas tetap dilurusin, kaki bawah juga dilurusin. Oke. Lurus semuanya, dua-duanya. Oke. Kaki atas kita akan bawa naik ke atas, turunin. Nah, bisa? Pelan-pelan lurus tekuk. Kalau misal nggak kuat, boleh dipegang. Lurus tekuk. Ya, boleh. Ya. Lurus, naikin atas pelan-pelan 15 derajat aja. Turunin. Nggak usah tinggi-tinggi. Oke. Lurus, naik ke atas. Turunin. 15 derajat aja, Putri. Naikin lagi ke atas. Turunin. Oke, 5. Naikin lagi ke atas. Turunin. 6. Naikin lagi ke atas. Turunin. 7. Oke, sip. Sekarang kaki yang atas kita boleh bawa naik ke atas, pegang pakai tangan. Dari belakang. Dari belakang lutut. Iya, sip, pinter. Tahan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tutup lagi. Oke, siap. Sekarang ibu-ibu boleh terlentang. Ibu hamil boleh terlentang. Silahkan tidur terlentang. Boleh pakai baloknya juga. Oke. Sudah tidur terlentang? Jatuhin tangannya ke matras, jatuhin badannya ke matras, jatuhin kakinya ke matras. Oke. Istirahat dulu di sini. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Pinter. Sekarang kakinya ditekuk dua-duanya. Sudah? Kakinya bawa naik ke atas dua-duanya. Sudah? Pegang dari dalam. Ditekuk kakinya Putri. Kakinya ditekuk dulu. Nah, ditekuk, bawa ke bagian tubuh atas. Sudah? Pegang dari dalam. Putri bisa lihat dulu ke kamera. Ya, kakinya ditekuk dua-duanya, pegang sampai ke atas, tangannya dari dalam. Nah, pinter Bu Yesika. Oke, Bu Lia oke, sip. Sekarang kita akan putar nih. Kanan, kiri, kayak mengayuh sepeda. Nah, pelan-pelan aja. Ya, kanan, kiri. 1. Kanan, kiri. 2. Kanan, kiri. 3. Kanan, kiri. 4. Kanan, kiri. 5. Terakhir, kanan, kiri. 6. 7. Kanan, kiri. Oke, pinter. Sip. Pelan-pelan kakinya diturunin. Oke, kakinya boleh dilurusin. Oke. Sekarang kita miring ke semula lagi. Silahkan miring. Boleh bangun pelan-pelan pakai tangan yang paling kuat. Oke, kita duduk lagi, Bu-ibu. Sudah selesai ya. Itu buat pendinginan ya. Oke, terakhir penutupan. Yuk kita penutupan dulu. Pegang bagian perut ibu-ibu. Oke, sudah pegang perut. Oke, kita latihan pakai nafas perut ya Bu. Pas nanti Bu bidan atau dokternya, Bu ambil nafas. Nah, biar ibunya nggak ngos-ngosan pas hembus nafas. Jadi pakainya otot perut ya. Yuk pelan-pelan kita latihan karena masih awal semuanya. Pegang bagian perut. Satuin tangan kanan sama tangan kirinya. Oke, sudah. Ambil nafas panjang lewat hidung, kempisin perutnya. Oke, kembangin, hembusin nafas, kembangin perutnya. Nah, kalau benar, dia akan ada space. Ya, memang susah. Jadi makanya butuh latihan. Pegang bagian perut lagi yuk. Pelan-pelan. Ambil nafas panjang sambil dipejamkan matanya boleh, kempisin perutnya, pelan-pelan hembusin nafas lewat mulut sambil ditiup, kembangin perutnya. Oke. Sudah kerasa ibu-ibu? Sudah? Oke, satu kali lagi yuk. Ambil nafas panjang lewat hidung. Sip, kempisin perutnya. Oke, hembusin nafas lewat mulut, kembangin perutnya. Sambil ditiup. Oke, pinter loh, daripada pinter. Iya, oke. Terakhir kita kasih kata-kata baik. Elus pelan, nggak usah elus terlalu banyak, karena kalau ngelus kan bikin mules juga ya. Jadi dielusnya pelan aja ya. Kasih kata-kata baik buat dedenya dulu yuk. Terima kasih Dede, terima kasih tubuhku ya sudah kuat sampai sejauh ini. Usia kehamilannya sudah bagus ya, kemudian kepalanya juga sudah terlihat ya. Semoga kepalanya turun ke bawah ya, plasentanya bagus ya. Ketubanya jernih, jangan lupa diucapkan biar ketubanya tidak ada masalah ya, plasentanya tidak ada masalah, tidak ada pengapuran ya. Berat badannya sesuai dengan usia kehamilannya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya jadi bagus, ideal gitu. Kasih kata-kata baik buat dedenya, mungkin pengen dedenya yang cantik, boleh.
mungkin pengen dedenya ganteng, boleh ya. Mungkin pengen lahir di tanggal yang cantik, mulai dari sekarang kasih afirmasi positif buat dedenya. Kasih kata-kata baik, silahkan. Ya, boleh dielus pelan, ucapin juga makasih buat tubuhnya, makasih buat dirinya sendiri ya, karena udah bisa yoga pagi hari ini ya. Terima kasih juga ya, kasih kata-kata baik buat dedeknya. Oke. Sudah, boleh dipejamkan lagi, dibuka lagi matanya. Sip, oke, sudah selesai, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Oke, saya kembalikan dulu ke Mbak Eni ya. Nanti biasanya akan ada pertanyaan. Silahkan Mbak Eni. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bunda-bunda. Gimana ini perasaannya setelah mengikuti prenatal gentle yoga? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic aja Bunda. Bunda Trimei ada pertanyaan? Nggak ada. Bunda Lia ada pertanyaan? Oke, Bunda Yesika? Enggak ada, Bu. Nggak ada, alhamdulillah. Gimana ini Bunda? Rasanya, mungkin perutnya dari tubuhnya Bunda setelah mengikuti prenatal yoga pagi ini. Bunda Yesika Lumayan mungkin. buat ototnya karena biasanya pinggang aku kan sering sakit ya. Terus Ya, katanya nggak boleh sembarangan urut kan. Jadi harus ikutin yoga kayak gini buat peregangan ototnya. betul. Mungkin dari bidan Farah ada ini tips gerakan-gerakan yang mungkin ini menghindari dari sakit. Buat apa ya tadi, nyeri ya? Nyeri panggul ya? Iya. Oke, kalau nyeri panggul itu yang peregangan yang kayak apa tadi, child pose, terus yang tadi badannya glosor ke bawah ya Bu, yang terakhir itu yang terus sama yang kepalanya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam keluarin kepala, itu juga bagus banget. Sama pas kita berdiri ya, yang gerakannya kayak orang Islam sholat tuh, yang kayak ruku. Nah, itu bagus banget buat tulang otot bagian panggulnya yang pada sakit. Itu biasanya lebih bagus lagi kalau ibu-ibu rutin ngelakuin yoganya seminggu 2 kali. Biasanya pada hilang, Bu. Sama sering pakai gerakan, pakai jimbol kalau udah masuk trimester ketiga, jimbolnya taruh di belakang, di bagian tembok. Nah, nanti ibunya squat aja kayak tadi. Kalau squatnya kita kan tadi nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai alat bantu. Nah, kalau pakai jimbol, itu lebih kerasa. Jadi jimbolnya di belakang. Gitu. Baik, terima kasih Maaf, Bidan tak Farah. mau tanya Bu Bidan. Gimana Bunda Bu Bidan, Trimei? kalau untuk mengunci apa namanya kepala di panggul bayinya gimana ya? Maksudnya biar dia itu enggak geser-geser gitu maksudnya. Tidak berubah polanya gitu. Oke, kalau untuk mengunci, sekarang tadi belum aku jelasin ya Bu, karena ini ibunya masih masuk trimester ketiga awal dan yang lain masih masuk trimester 1 sama trimester kedua. Untuk penguncian kepala janin ke panggul, kita biasanya gunain jongkok ya. Ada gerakannya di jongkok, itu biasanya Kayak jongkoknya. jalan bebek itu tak Bu? Betul banget. Terus yang panggulnya yang kanan, kiri, ya gitu. Itu untuk mengunci. Terus bisa yang tadi Bu, child pose yang terakhir itu yang kita glosor badannya, terus kakinya kita di belakang. Nah, itu child pose, itu juga untuk mengunci. Ya, untuk mengunci biasanya kita mulai di trimester ketiga, usia kehamilannya 36 minggu, itu baru kita kunci. Kalau masih 32, 33 emang belum mengunci. Ya. Jadi 36 baru kita gunain supaya kepalanya biar dia stay di bawah terus. Gitu. Ada lagi? Gimana Mbak Eni?
Bagaimana Bunda Trimei tadi setelah mengikuti yoga barangkali apa yang dirasakan dari tubuhnya? Alhamdulillah sih lebih enak. Soalnya saya setiap malam itu nggak bisa tidur kan. Jadi kalau 15 menit saya tuh lakukan peregangan baru bisa tidur. Kalau misalnya sehari misalnya ngajar terus malamnya udah capek nggak apa namanya nggak apa peregangan gitu atau yoga tipis-tipis gitu. Jadi kayak tadi malam susah tidur. Jadi kalau saya sendiri ini sudah udah mau masuk ke trimester 3 ini harus wajib kayaknya kalau tubuh saya sih gitu Mbak. Berarti Bunda Trime ini sudah sering ini ya, peregangan hampir setiap hari juga ya berarti ya. Iya, tapi via YouTube. Oh, versi via YouTube. Baik kan. Mungkin setelah ini bisa diakses terus Bunda untuk rekaman-rekamannya kita gitu. Karena kan ini rekaman kita kan bisa sampai selamanya. Jadi sampai mungkin nanti Bunda Trimei punya anak ke 4, 5, 6 juga masih bisa diakses ini rekamannya gitu. Kalau Bunda Lia sendiri gimana Bunda Lia? Ini apa tadi ngerasanya agak sedikit begah karena apa mungkin karena saya makan dulu ya tadi. Jadi agak full perutnya. Jadi sendawa terus gitu. Jadi mm. Terus ini Bu mau tanya, kalau kita olahraga gitu bagusnya seminggu tuh berapa kali ya? Langsung dijawab aja Mbak Eni, boleh? Langsung dijawab aja. Oke, tadi begah betul Bu, karena makan dulu. Biasanya untuk senam yoga, kita kosongkan perut dulu Bu. Ya boleh cemil-cemil ya, misal nih roti atau makannya sudah 2 jam sebelum yoga, itu boleh. Jadi sudah turun. Nah, harusnya tadi makannya dibagiin Bu, makanya lebih pagi tuh, atau pas tadi sahur, itu kemungkinan untuk senam yoga itu nggak begah. Ya nanti kalau misal mau senam lagi, makanya didahuluin dulu nih di sebelum senam. Terus untuk yoga boleh dilakuin seminggu 2 kali, tapi untuk trimester pertama sampai trimester kedua, yaitu usia kehamilan di bawah 28 minggu, kita tidak menyarankan sering-sering ya. Jadi kenapa? Takutnya terjadi mules. Kenapa senam yoga itu lebih disarankan untuk ibu hamil trimester ketiga? Karena saat yoga itu biasanya perutnya akan kencang. Betul tadi sempat kencang Bu Lia? Sempat kencang, betul. Karena ada beberapa gerakan untuk peregangan bagian otot dari perut, dari panggul gitu. Jadi lebih disarankan di trimester kedua akhir 28 minggu sampai lahir ya 40 minggu ya atau di atas 36 minggu itu udah bagus banget. Boleh dilakuin 1 minggu 2 sampai 3 kali itu nggak masalah asalkan ibunya sehat, bayinya sehat, kandungannya semuanya baik. Gitu. Kalau tiba-tiba nggak bisa jalan itu kenapa ya Bu? Misalnya saya lagi makan biasa, bangun gitu, terus langsung nggak bisa tegak badannya, jadi harus agak sedikit bungkuk, jalannya juga agak bungkuk gitu. Saat duduk langsung tiba-tiba nggak bisa jalan gitu ya. Iya, bisa sih jalan, cuma harus bungkuk dulu gitu, badannya nggak bisa tegak. Kalau tegak sakit, terus harus kalau tiduran sakitnya reda sih, cuma tetap nggak bisa dilurusin kakinya, harus ditekuk dulu kayak tadi gerakannya gitu. Oke, 1, berarti ibu ada kesalahan posisi. Ya, entah itu posisi duduk, posisi tidur atau posisi berjalan. Jadi menggunakan salah satu panggul aja, salah satu tulang duduk aja. Mungkin tulang duduk kanan atau tulang duduk kiri. Gitu ya. Kedua, memang kalau sudah masuk di trimester kedua, biasanya akan terjadi apa ya? Peningkatan hormon ya, di mana otot-otot yang di bagian panggul itu ya lebih apa ya, saya menjelaskannya tuh susah ya, lebih berkontraksi maksimal karena akan hormon itu kan menghasilkan di bagian bawah untuk persiapan persalinan. Jadi kenapa kadang ibu nyeri di bagian bawah ya, nyeri di bagian panggul itu masalahnya. Nanti kalau udah lahiran udah nggak ada kayak gitu. Itu Bu Yesika. Jadi itu masuk ke ketidaknyamanan ibu hamil trimester kedua, ketiga itu sama.
Nah, caranya gimana biar ngurangin kayak gitu? Satu, mungkin pas duduk Ibu bisa pakai bantal duduk, ya kalau mungkin duduknya kurang benar. Dua, sering-sering peregangan, Bu. Ya. Tiga, kalau memang sampai sakit, sampai nggak bisa jalan, sampai nyeri banget, bisa konsultasikan ke dokter. Nanti akan dikasih obat, biasanya obat pereda nyeri, kalau enggak obat untuk peningkatan otot, kalau enggak kalsium. Biasanya dikasihnya kayak gitu. Oke, ada lagi? Udah, Bu. Sudah, oke. Kembalikan ke Mbak Eni, gimana Mbak Eni? Baik, ini sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bunda Lia, Bunda Trimei? Sudah cukup, Kak. Kasihan Bu bidannya puasa. Bunda Gak Lia apa-apa, sudah Bu. cukup ya. Baik, Alhamdulillah Alamin. Kita sudah selesai ya Bunda untuk menjalani webinar prenatal gentle yoga pagi hari ini gitu. Mungkin nanti setelahnya ketika Bunda ingin melakukan peregangan lagi seperti yang kita lakukan hari ini, Bunda bisa mengakses. Nanti untuk rekaman saya kirimkan hari Sabtu ya Bunda ya. Gitu. Kemudian juga nanti di bulan depan, insya Allah kita akan melaksanakan lagi kegiatan prenatal gentle yoganya, tapi dengan kefokusan masing-masing gitu. Jadi biasanya kita ada kefokusan masing-masing, udah ada yang fokusnya untuk nyari kemaluan, kemudian ada yang fokusnya untuk optimalisasi posisi janin, ada juga teknik bernafas, kemudian ada juga teknik mengejan gitu ya. Jadi barangkali Bunda-Bunda ingin mengikuti lagi, Bunda-Bunda jangan lupa untuk save nomor saya karena nanti saya juga akan memberikan informasi-informasi terbaru. Dan kemudian nanti setelah ini Bunda akan saya masukkan ke dalam grup gitu. Jadi kami punya grup keluarga ibu hamil di mana nanti Bunda-Bunda juga akan saya share gitu ya informasi-informasi seputar kehamilan di dalam grup, dan Bunda-Bunda juga kalau misalkan mau sharing di sana juga kita persilahkan gitu bersama Bunda-Bunda ibu hamil yang lainnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bunda atas antusiasmenya yang luar biasa, semangat sekali pagi hari ini. Gitu. Semoga Bunda-Bunda senantiasa dalam keadaan sehat gitu ya. Dan saya juga izin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin gitu ya Bunda ya. Selamat Lebaran nanti. Meskipun ini masih 10 hari terakhir ya, menuju 10 hari terakhir gitu Bunda ya. Tapi kan ini kita terakhir ketemu nih Bunda. Kita ketemu lagi bulan depan gitu. Jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bunda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudian nanti menjumpai proses persalinan yang nyaman, tenang, yang minim nyeri. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan, terima kasih Terima Kak. kasih semuanya, Ibu-Ibu. Semoga sehat selalu, lancar persalinannya ya. Makasih Mbak Eti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.